Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, para pendengar Do You See What I See? Perkenalkan, nama gua Han. Di sini gua akan berbagi salah satu pengalaman horor yang pernah gua alami sewaktu masih bekerja dulu di proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Yang dimana sebenarnya tol ini dibangun akhir 2016 ya. Tapi kejadian ini gue alamin tahun 2017. Kalian pasti tahu di mana letak jalan tol ini. Soalnya ini adalah tol pertama yang ada di Pulau Sumatera. Gua waktu itu kebetulan bekerja sebagai salah satu keamanan di sana ya. Ya mungkin lebih enaknya dipanggil penjaga atau apa ya? Satpam sih bukan ya, cuman yang ngamanin inilah alat-alat berat kalau malam hari gitu. Gue bekerja 5 orang, termasuk gue. Jadi gue punya 4 kawan. Dan di situ gue yang paling muda, paling kecil pula. Singkatnya malam Jumat atau malam Sabtu kalau nggak salah. Itu kebetulan nggak ada hari lembur. Biasanya kan ada sih lembur gitu kan. Dan off-nya jam 12 malam, paling lama juga paling jam 1 malam. Mereka itu lemburnya. Kebetulan jam 6 maghrib tuh udah off semua alat-alat itu kan. Udah pada parkir dah. Beruntungnya juga malam itu semua alat itu jadi satu ditaruh di atas ini jalan tol yang masih ditimbun pakai tanah itu yang udah agak tinggi. Biasanya kan alatnya mencar-mencar di mana-mana gitu. Ada yang di sini, di sana, di galian ini, galian itu. Yang bikin males kalau harus ngecek sendirian. Nah, untungnya itu jadi satu semua. Waktu itu kita standby jam 7 malam. Kita berlima udah di sana. Kita udah ngecek aman semua, nggak ada masalah, aki-aki aman semua. Kita ngobrol lah sampai malam jam 1 mungkin. Kebetulan malam itu udah ada yang nyeletuk ini. Kalau yang ngantuk tidur aja dulu. Nanti gantian. Ya udahlah, 3 orang kawan gue itu tidur. Nih gue kabar dulu ya. Di atas jalan tol Trans Sumatera itu kan arahnya dari selatan ke utara. Jadi di atas jalan tolnya itu yang masih ditimbun itu ada 2 ekskavator, 2 bulldozer, 2 vibro yang buat ngalusin tanah itu, 1 siput yang buat madetin itu, dan 2 mobil dam kalau nggak salah, mobil dam yang buat ngangkut tanah. Dan mobil damnya itu pintunya nggak dikunci memang sengaja dibuka sama sopirnya mungkin biar yang jaga malam bisa istirahat di dalam mobil kalau hujan atau apa atau ngantuk. Nah, tadi kawan gue udah tidur kan yang 3. Gue tidur dulu ya, nanti gantian bangunin 2 jam. Ya, kata gue. Akhirnya cuman gue sama kawan gue aja yang masih melek tuh, cuma 2 orang. Duduklah di atas bulldozer di kemudinya itu. Nah, mobilnya di sebelah bulldozer pas. Jadi sebelahan mungkin berapa meter aja lah. Nah, di jalan tol ini kebetulan makam yang digusur itu 50 meter di belakang kita. Jadi 50 meter ke utara itu adalah makam yang dulu pernah tergusur. Dan makamnya itu udah dipindahin di selatan. Mungkin sekitar 100 meter dari kita ngumpul di situlah. Di bawahnya di sebelah barat. Yang ke arah kampung, jalan ke arah kampung. Soalnya 200 meter ke barat itu ada jalan terus ada perkampungan. Sementara sebelah timur itu perladangan singkong dan kebun sawit lah. Ada kebun sawitnya, ada mungkin 500 meter juga ada makam desa sebelah sana. Dan ada satu lagi rawa-rawa gitulah. Tadinya kan di situ ada rawa juga, cuman kegusur jadi rawa yang sebelah sana nggak kena gitu loh. Nah, terus mungkin sekitar jam 2:30 atau
jam 3 atau jam berapa gitulah, lupa juga. Pokoknya udah dini hari lah pokoknya. Suasana tiba-tiba itu mendung. Yang tadinya ada bulan tuh mendadak itu mendung. Dan gerimis kecil-kecil, rintik-rintik gitu kan, tapi nggak terlalu deras. Waktu gua sama kawan gua itu ngobrol di atas doser sambil ngobrolin itu kan malas-malas sih kalau udah ngantuk. Tiba-tiba itu dengar suara cewek nangis. Dan suaranya itu berasal dari rawa yang di bawah kita itu, yang sebelah timur itu. Kaget bang, kaget kita kan. Gua kan, bang, kok ada suara cewek nangis bang? Kebetulan temen gue ini denger juga kan. Oh iya, apa iya ya kan? Bukan burung katanya. Bukan lah bang, masa burung kayak gitu? Biasanya kan biasanya di jalan tol. Biasanya kan di malam hari kan banyak suara-suara binatang gak jelas gitu sih. Tapi ini bukan binatang kayaknya, ini suara cewek, emang cewek nangis pelan tapi jelas gitu loh. Suaranya tuh pokoknya lirih tapi jelas dan menyayat hati. Merinding gue kalau inget. Gue dengerin kan sama kawan gue, suaranya kok makin jelas, makin keras. Kok makin keras? Langsung dong gue, bang coba bangunin dia orang bang, coba denger gak? Bangunin lah si kawan gue yang tidur di dalam mobil tuh. Waktu mereka bangun dan mereka juga denger, memang itu suara cewek nangis bro. Jelas bener, makin keras. Keluar dari mobil, terus naik ke atasnya itu, atas kepala mobil itu. Coba gue bilang, coba bang senterin bang ke arah rawa itu, siapa tahu ada orang atau apa gitu. Diapain lah, mungkin pikiran masih belum arah mistis ya, mungkin orang beneran tahu apa gitu kan. Senterin lah, kan ada ilalang lagi, semak-semak gitulah. Gak ada kan. Waktu masih penasaran gitu kan, suaranya hilang, berhenti gitu, suaranya langsung hilang gitu. Loh kok hilang? Terus kawan gue bilang, itu orang atau bukan ya? Jangan-jangan itu mbak-mbak yang biasanya itu lagi. Wah, langsung dong kita keinget mbak-mbak yang memang ada mbak-mbak usil sih biasanya dulu. Kaget kan, waduh jangan-jangan iya ini. Emang bener dong, dari balik semak-semak yang disenterin tuh ada cewek baju putih terbang. Itu bener-bener kita berlima ngelihat ada mbak-mbak cewek bajunya putih gitu, rambutnya panjang itu terbang melayang gitu, pelan naik, nyamperin kita semua. Di situ kita, turun weh, kan ada yang nangis sih. Turun langsung turun dari itu mobil, masuk mobil kan. Pokoknya mobil itu diisi 5 orang. Di belakangnya kan biasanya ada itu sih yang buat tidur connect itu. Di situ kita umpal-umpalan. Yang tadinya cewek itu nangis, dia tuh sambil cekikikan tertawa gitulah. Kita kunci pintu mobilnya, kan kita pakai sarung kan, tutupan sarung semua kepalanya, sambil ngintip-ngintip, woi dia kesini, kata yang paling tua, diam, jangan berisik. Di situ udah keringet dingin, tapi kayak mau pipis gitulah. Cuman kan kita kan harus punya mental juga, tapi walau bagaimanapun ketemu kayak gitu lebih mengerikan daripada ketemu orang. Dia itu nyamperin, udah mau deket tuh, dia nggak ke kaca itu, tapi ke atas mobil, di kepala mobil tuh, kayaknya di situ dia tuh ketawa cekikan, kayak suaranya tuh di situ gitu loh. Pokoknya ya ampun, serem banget pokoknya.
Di situ udah pada berdoa kan, berdoa nyebut, berdoa muncul sambil nenangin kan, tapi tetap saja nggak bisa tenang kan. Namanya ada kayak barang kayak gitu loh, apalagi kan di jalan tol yang baru, yang gusur sana gusur sini, entah itu rumahnya apa, kayak rumahnya mbak ini mbak itu atau mas itu kegusur kan, mungkin dia sedih atau gimana gitu, rumahnya hilang mungkin sih, menurut gua mungkin. Nah waktu mbak-mbak itu ketawa tuh mungkin sekitar 10 menit lah, lama bener pokoknya. Itu tiba-tiba hilang, nggak ada. Udah pokoknya udah lenyap suaranya, itu nggak ada. Kita pun keluar satu persatu, berani kita cobain beraniin untuk cek. Kita keluar, kita lihat di atas tuh memang nggak ada, udah sunyi, nggak ada suara ataupun nggak ada. Terus kita kan waktu masih celingang-celung nggak ada kan. Tiba-tiba dong di atas ekskavator itu, di yang nukik itu loh, karena eksa itu kan nukik sih itu depannya tuh, duduk di situ sambil ngayun-ngayunin kaki sambil cekikikan. Kita semua langsung lari pulang, pokoknya lah malam itu pulang, nggak berani gua, pulang. Akhirnya kita semua pulang, lari satu persatu pulang, dan gua nggak tahu apa yang terjadi setelah hari itu. Kita pun pulang. Untungnya besok pagi waktu kita balik ngecek, alat-alat nggak ada yang hilang, nggak ada kerusakan ataupun, untungnya nggak ada. Dan itu menjadi pengalaman yang menurut gua paling creepy ya. Mungkin itu dulu yang bisa gua ceritain di sini. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan gua bakal ceritain pengalaman yang lainnya. Terima kasih dari gua. Bye-bye. Dengarkan serial baru dari Spotify Original berjudul Pembunuh Berantai. Podcast Pembunuh Berantai mengupas pendekatan psikologis dari isi kepala, metode, dan kebrutalan para pembunuh berantai terkenal di dunia. Dengarkan terus setiap Senin, eksklusif di Spotify. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.